Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, terima kasih rekan-rekan media sudah meliput secara online persidangan ini. Kita berharap persidangan ini terbuka secara luas untuk menguak bagaimana pola perampasan itu dilakukan secara sistematis. Saya yang memiliki data yang disusun secara sistematis saja bisa dikriminalisasi. Dan itu mudah. Contoh kasus Girik 5047 ya, 5047. Penyidik menanyakan kepada Kelurahan Kapuk, apakah terdaftar? Dijawab Kelurahan Kapuk tidak terdaftar. Kemudian dalam fakta persidangan kita tanya lurahnya, tahun berapa pencatatan mengenai Girik terakhir kali? Tahun 68. Sementara Giriknya tahun 81. Ya pasti tidak tercatat. Oleh sebab itu langsung dijadikan tersangka. Demikian juga Girik 1906 tidak ditemukan. Tercatat hanya sampai 1903. Kami akan buktikan bahwa itu ada. Baik Girik 1906 maupun Girik 5047 itu dibayar IPEDA-nya 5047 dari tahun 81 sampai sekarang ada Girik, ada IPEDA-nya, ada PBB-nya. Begitu juga Girik 1906 dari tahun 79 sampai dengan detik ini ada PBB-nya dan dibayar. Artinya apa? Perkara itu tidak ditemukan di kelurahan, itu bisa jadi tersangka. Seperti saya, penyidik tidak melihat dulu itu di lab krim palsu atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu palsu, kenapa nggak yang dikejar? Ya, yang menjual ini tidak ada sama sekali. Kemudian yang melaporkan saya, bukti kepemilikannya pun tidak dilihat. Ada sertifikat 1633. Dari dua penyidikan, dari dua BAP bisa berubah asal usul sertifikat 1633. Setelah kita total bukan 12.000 ya, bukan 112.000 tapi 103.000 totalnya. Nah, kami meminta kepada penegak hukum kejar itu pemilik sertifikat 1633. Kenapa saya katakan begitu? Karena masa pemiliknya tinggal di gang. Kemudian bagaimana perolehannya? Nanti itu serba jelas, ya. Jelas ya. Saksi ya. Ya Pak. Saksi ya. Ada lagi. Kami dah. Pak Roman, ada Pak Roman. Gue ini. Nah, angkat sih ya. Cuma satu gue yang naik. Ini doang. Nanti aja live delay abis ini. Iya. Nggak angkat ya? Hah? Nggak angkat atau? Nggak angkat. Siapa ya? Wah itu ada orbit tuh cakep. Jelas sekali lagi itu kalau rumah sakit kan. Nggak angkat. Nggak angkat. Ini pinjamnya. Pak, nggak bisa coba. Ada Pak. Signalnya jelek banget sih. Iya sinyal hancur. Jelek banget tuh. Nggak bisa juga.
Angkat nih smart friend tuh. Baterai ngangkat ya? Oh, duit nggak? Gantung sinyal emang. Wah, kali. Ini loh depan orang berhilang. Ada yang salah. Ya speaker dong. Ke mic. Ada. Saya di Jakarta. Coba pakai mic ya. Password. Kalau tinggal di Kampung Pasar Minggu RT 1 Mari 001 nomor 15 Kelurahan Kecamatan. Iya sama. Udah cabut aja. Kita rekam aja. Habis ini kita live delay di luar. Terus pakai smartphone juga lemah. Dengan kedua dakwah Supardi dan Tidak kenal, Pak. Dari Simatupang. Dari Simatupang ya. Siap. Lahir di Purbatua. Purbatua. Umur 60 tahun. 60. Saya 63. Ya. Hati bahasa desa tinggalnya di Bekasi. Komplek Jati Unggul Blok A 1 nomor 6 RT 23 Jaya Bekasi Utara Bekasi. Ya, yang Ada Mas Kristen ya. Kesdan. Ada lagi. BNS kantor Kecamatan Karet. Ya, pensiun yang muda. Kenal dengan Mic gua pakai. Hah? Supardi dan Toleran. Nggak kenal. Jadi Eni Rohaini yang kemarin ya. Saya di 5. Iya 5. Iya. NTT. Iya. Umur Masuk 65 tahun yang mulia. berapa? 65. 65. Perempuan berbangsa tinggal di Jalan Sasa. Ya, ke Gunung Jeruk. RT 45 RW. Kelurahan Kelapa 2. Untuk Jakarta Barat. Betul. Pesan kerja Di sini Pak Mas. kenal dengan ketua dakwah atau tidak? Tidak kenal ya, Pak.
Nama saya Aris, Pak. Aris Afrian Zain. Mas Aris ya? Mas Aris ya? Aris. Itu orang boleh, Aris. Aris, Afrian Zain Esa. Siap. Lahir Jakarta, Ya, umur 45 tahun. 5 tahun. Tinggal di Jalan Arafah, Ya. Blok A, lintas dari kota 10 Kelurahan Panjaitan, Ya. kota 17, Ya, betul, Pak. kota Tangerang. Betul. Betul. Dengan warga saya, sebelum memberi keterangan, Pak dulu yang hitam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Itu Pak ya. Saya berjanji Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada dengan daripada semoga Tuhan Tuhan Kalau tidak keberatan, Maaf yang mulia, minta sedang bicara. Sebelum kita melanjutkan persidangan ini yang mulia, sebenarnya kami yang keberatan atas ketidakhadiran daripada prinsipal yang sebenarnya sebagai pelapor. Sebenarnya dia kan yang menentukan. Saksi-saksi ini dengan beberapa persidangan yang lalu kita melihat kualitas dan kapasitas saksi yang hadir itu sangat kabur yang mulia, tidak memadai. Tidak ada artinya ini persidangan dilakukan kalau pelapornya sendiri, yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampono itu, anggota DPD. Jangan dijadikan alasan bahwa selalu dinas ke luar negeri. Dan kami minta yang mulia, kalau bisa seandainya dia tidak hadir, di stop saja dulu ini persidangan, karena dia sebagai kunci daripada perkara ini. Jangan sampai dijadikan perkara ini main-main, jadi dagelan saja, bikin menderita ini orang lain. Ini yang kami harapkan yang mulia. Kalau bisa diberhentikan aja dulu. Kalau memang tidak bisa hadir, kita periksa dulu. ya, tapi percuma yang mulia diperiksa kalau kita melihat kapasitas dan kompetensinya. Izin Bapak, kita sudah panggil hari ini Pak, tapi dia ada surat lagi bahwa dia menghadirkan rapat paripurna. Dan satu lagi mohon izin Bapak, dia itu bukan pelapor Pak. Yang pelapor sudah kita panggil pertama kali kita mesti Pak. Prinsipal harus hadir. Alasan tidak hadirnya kan sidang. Maaf yang mulia, kami keberatan dengan surat seperti itu karena
dia kan diundang bukan atas nama direktur, tapi dia jadikan alasan untuk dia tidak menghadiri persidangan ini adalah dinas. Jadi sejogjanya dia memberikan surat keterangan berhalangan itu ada surat dinas juga yang mulia. Ya. Jangan bersama-sama, mungkin satu-satu aja yang mulia. Izin Bapak. Ya ibu sebetulnya ada kepentingan sih. Kalau mohon ibu dulu Pak. Ya. Iya Pak. Kemarin sudah hadir ya Pak. Yang kedua kali sekarang. Mau Pak. Dulu. Iya, iya. Baru hijau. Udah mantap udah. Sebelumnya pernah Tapi bitrate paling lebih berapa? 200 bps. Pernah yang mulia. Diesel bang? Delay. Kapan? Oh delay. Delaynya sama. Saya lupa pasnya, tetapi mungkin beberapa 1-2 tahun yang lalu. Mungkin 2018 atau 2000. Ya, saya lupa ya. Masih. Juga satu berikan tidak dipaksa, tidak ya. Tidak yang mulia. Tapi memang tidak kenal dengan kedua ini kan. Maaf, saya tidak kenal. Terus waktu diperiksa di penyidik, di polisi, waktu itu dimintai keterangan apa? Tentang adanya tanda tangan saya. Tentang adanya tanda tangan di atas surat yang dikeluarkan oleh, kalau tidak salah, di kantor Kelurahan Cengkareng Timur, tempat saya bertugas sebelumnya. Baik, tadi kan pensiun PNS ya? Ya. Tugas terakhir di mana? Saya tugas terakhir di kantor Wali Kota Jakarta Selatan sebagai Kepala Bagian Hukum. Terus waktu di ini lain, waktu datang itu di mana? Waktu saya tanda tangan itu saya sebagai Lurah Cengkareng Timur pada tahun 2003 sampai. Sebagai Lurah Cengkareng Timur. Iya, betul. Kapan sampai kapan? Dari Juli 2003 sampai dengan Desember 2005. 2005 ya? 12 tahun ya? Ya, hampir 3 tahun. Waktu itu tanda tangan ya? Tanda surat itu? Kalau saat saya menjabat, saya menandatangani surat yang menjadi kewajiban tugas saya berkaitan baik dengan pelaksanaan tugas saya dalam menjaga Kamtipmas maupun di administrasi pertanahan. Surat apa itu? Kaitannya dengan pemeriksaan di penyidik? Itu berkaitan dengan KTP masih saya tanda tangani. Kemudian keterangan-keterangan tidak mampu. Kemudian, oh iya, surat keterangan mengenai tanah. Ya. Tanah yang di mana? Di daerah wilayah Cengkareng Timur, Pak. Cengkareng Timur. Apa isinya? Saya lupa yang mulia, tapi saya ditanyakan hanya disodorkan tentang tanda tangan saya, apakah ini benar tanda tangan saya saat menjadi lurah apa tidak, itu saja. Saya lupa juga dari halaman pertama, kedua, dan ketiganya. Mana? Sini. Saya dibaca dulu. Apa isinya? Karena dari penyidik di Polda, pertama yang diperlihatkan kepada saya lembar tanda tangannya dulu. Ya,
saya melihat tanda tangan itu bukan tanda tangan saya, makanya saya sebelum diperlihatkan komplit suratnya, saya memang ditunjukkan lembar tanda tangannya dulu. Iya. Iya. Nama saya. Boleh saya terangkan yang mulia? Jadi saya sebelumnya bertugas di bagian hukum sebagai kepala subbagian hukum pada kantor Wali Kota Jakarta Barat, yaitu mendampingi dalam melaksanakan penelitian sengketa hukum dan juga mendampingi atau menjadi kuasa hukum apabila lurah, camat, wali kota digugat di pengadilan. Kemudian karena memang di wilayah Jakarta Barat ini ada 3 kecamatan yang banyak kasus tanah, yaitu Grogol, Cengkareng dan juga daerah Kalideras, sehingga saya waktu itu memang dipanggil oleh Pak Wali Kota ditawarkan apakah bersedia menjadi lurah di Cengkareng Timur, karena memang luas wilayah Cengkareng Timur itu 510 hektar, jadi sangat luas dan sangat banyak kasus, sehingga saya pas tugas itu kami sudah dipersiapkan untuk tidak sembarang menandatangani surat-surat, sehingga setiap saya menandatangani surat saya mempunyai kode khusus, sehingga kalau ada tanda tangan yang ditujukan ke saya, jadi saya langsung mengenal. Jadi selama 3 tahun saya menjabat, belum pernah saya dipanggil menjadi saksi karena tanda tangan saya pada surat keluar dari kelurahan. Nah, baru sekarang ini saya dipanggil jadi saksi di Polda maupun di PN Jakarta Barat. Jadi saya memang sangat hati-hati sekali karena memang terkait dengan pesan dari Bapak Wali Kota dan juga camat bahwa begitu maraknya kasus di daerah Cengkareng, Grogol dan juga di daerah Kalideras. Itu saja, Mbak. Masalah ini kenapa dapat diadakan ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Ada surat yang dikirim ke biasanya adalah tugas untuk meneliti lokasi pemeriksaan. Iya. Oh, saya tidak ada kewajiban. Oh, oleh penyidik yang ditunjukkan adalah yang ada tanda tangan saya. Oke, udah live semua ya. Oh, bukan. Mana berapa jam? Banyak, banyak. Berapa jam? Biasa aku hitung dulu berapa channel. Biasa ya antum. Di mana lagi di sini, Bro? Kuat, Bro. Kuat. Kuat Pak. Kan OBS doang. Iya. Banyak channel kuat ya. Bisa ambil rendah ya? Pakai ini. Bagaimana? Oh, iya. Sesuai BAP yang saya tanda tangani di Polda itu yang terkait kasus ini. TMP Platin OBS. Jadi masukin di situ. Silakan dan silakan saudara fotokopi surat keterangan nomor 06 dari 1/17 tanggal 2024 menyangkut pemerintah Muhammadiyah Jakarta Barat serta Cengkareng Timur dalam Pasar Baru Jakarta dan tangannya berulang Cengkareng Timur dan Cengkareng Desa. Apakah tangan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sawah udah sawah. Sawah kan tim yang lain, harus dia ngerjain. Dan sebelum saya menjawab BAP di Polda, saya cek dulu juga ke kelurahan apakah ada arsip yang terkait ini, dan dijawab tidak ada. Ya, sebelum saya ke Polda, ya. Saya menerima panggilan itu 2-3 hari, ada spare waktu. Jadi sebelum saya menjawab, saya cek dulu ke kelurahan. Iya. Betul, saya cek arsip apakah ada. Kelurahan. Iya, iya tidak ada. Iya. Pusat di mana? Arsip di Kelurahan Cengkareng Timur. Iya. Yang ada dari tahun berapa sampai sekarang? Jadi Cengkareng, Kecamatan Cengkareng itu ya. Iya, jadi saya mohon izin menerangkan bahwa ada peraturan pemerintah tahun 90 di bulan Desember bahwa sejak tahun 91 itu berlaku Kecamatan Cengkareng itu dipecah jadi 2 kecamatan menjadi Kalideres dan Cengkareng. Kemudian Cengkareng juga menjadi Cengkareng Timur dan Cengkareng Barat. Sehingga iya, jadi Cengkareng menjadi Kecamatan Cengkareng dan juga Kalideres. Kemudian Cengkareng, iya, iya, Kelurahan Cengkareng menjadi Kelurahan Cengkareng Barat dan juga Cengkareng Timur. Jadi yang memegang girik ataupun letter C adalah Cengkareng Barat. Jadi tidak ada di Cengkareng Timur. Sehingga kalau kami harus menjawab pertanyaan atau melayani masyarakat di bidang pertanahan, itu kami harus koordinasi dulu dengan Cengkareng Barat. Apakah memang tercatat di letter C yang dipegang oleh Lurah Cengkareng Barat? Baru kami berani menjawab pertanyaan masyarakat. Koordinasi terkait pertanyaan ataupun surat masyarakat yang harus dijawab. Iya, jadi kami harus bersurat dulu ke Kelurahan Cengkareng Barat. Jawaban itu akan kami teruskan kepada masyarakat yang menanyakan. Jadi kalau tidak ada keluhan tentang tidak bisa melayani segera. Ya, biasanya kami langsung datang ke kelurahan, kasih pemerintahan, ya. Oh, tidak pernah langsung ke lurah, biasanya langsung ke mandor atau kasih pemerintahan. Karena memang tugas kasih pemerintahan yang langsung berhubungan dengan buku pertanahan. Kalau terkait tanah ini ada apa enggak? Saudara nggak tahu. Saya juga tidak tahu lokasi tanah ini apakah di RW 14 atau RW 15, karena saya memang hanya tahunya terkait dengan pemeriksaan di Polda itu mengenai tanda tangan saya saja yang ini. Saya lupa. Jadi maksudku selama sudah jadi lurah ya? Iya, iya. 12 tahun ya? Iya. Terus setiap ada ide atau yang tersedia, bagaimana? Iya, jadi selalu kami tanyakan ke Kelurahan Cengkareng Barat dahulu, baru kami menjawab surat masyarakat. Iya. Tetap ada catatan surat yang masuk terkait tanah yang ditanyakan. Jadi kalau ada tanah yang sama, alokasi yang sama, kami jawab sesuai data yang sudah tercatat. Jadi tidak perlu kami koordinasi lagi. Tapi kalau yang ditanyakan masyarakat belum pernah kami layani, jadi kami akan menanyakan dulu ke Kelurahan Cengkareng Barat.
Ibu dengan PT Marga Jaya. Dengar nggak? PT Marga Jaya. Nggak pernah dengar. Atau Sedayu? Kalau Sedayu saya pernah dengar, cuma saya tidak tahu hubungannya dengan. Ada menguasai tanah di wilayah. Kalau di wilayah saya saat saya menjadi lurah di lokasi RW 14-15 itu adalah kawasan yang dibebaskan oleh pemerintah melalui Perumnas. Tetapi memang ada beberapa juga masyarakat yang memiliki yang dalam wilayah yang luas. Tetapi memang yang saya tahu adalah Perumnas bekerja sama dengan Palem atau PT yang besar yang saya lupa namanya itu yang saat saya menjadi lurah saya belum dengar yang dulu hanya dengan Buddha Suci ya, karena saat itu memang ada kerjasama dengan Buddha Suci karena masih saya saat menjadi lurah masih kosong ya mulia, masih dikuasai oleh Perumnas. Oh, saya tidak tahu. Nggak tahu. Baik, saya lanjutkan ya. Ibu menjadi di Kecamatan Timur sudah lebih 3 tahun. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tepatnya Juli 2003 sampai dengan Desember 2005. 3 Desember 2005. Tenggara Timur. Ya. Jadi Ibu menerangkan memanggil ke Polda berkaitan dengan surat keterangan ya, dibacakan tadi surat keterangan nomor 66 tahunnya 2004. Berarti saat itu Ibu masih menjabat sebagai lurah Kabupaten Timur. Ya. Apakah Ibu sebelum menjawab ada ditunjukkan dan Ibu diminta itu membaca surat tersebut? Di Polda maksudnya yang boleh? Kalau tidak di Polda di mana? Iya, memang. Iya, kalau di Polda memang saya saat itu langsung ditunjukkan tanda tangannya. Malah, ya tangan ini, itu kenapa nggak tanda tangan ini? Itu langsung pertanyaannya. Iya. Iya. Ya, saya nggak hafal yang mulia. Cuma memang saya langsung fokus ke tanda tangan saja. Kemudian memang ada kop surat dari Kelurahan Cengkareng Timur. Tanda tangan. Iya. Sama kop surat saja. Iya, betul. Mengenai suratnya itu surat nomor berapa, diterbitkan kelurahan tahun tanggal bulan tahun berapa. Iya. Terus surat itu perihal tentang surat keterangan apa. Iya. Itu tahu atau tidak? Kalau mengenai nomor surat, memang kalau di pemerintahan terkait administrasi pertanahan, biasanya nomor sekian, jadi per tahun strap garis miring 711.1 titik sekian sesuai dengan urutan. Cuman saya memang melihat bahwa itu persis sama dengan kode untuk administrasi pertanahan di kecamatan maupun kelurahan. Namun saya tidak membaca keseluruhan, mungkin juga saya membaca hanya sepintas, tapi karena saya ditanyakan mengenai tanda tangan,
Saya lebih fokus ke tanda tangan yang saya ingat karena memang sudah iya. Kalau seandainya ditanyakan produk yang diterbitkan dari kelurahan, apalagi itu berkaitan dengan tanda tangan saudara, seharusnya kan saudara bertanya itu berkaitan dengan surat apa ya? Itu ada nggak rasa keinginan tahu saudara ketika ada itu sudah merupakan pelanggaran hukum? Itu loh. Seharusnya saudara sebagai seorang sarjana hukum, coba Pak, saya lihat dulu berkaitan dengan surat apa. Saudara tahu nggak itu surat keterangan apa? Tadi saya sudah jelaskan yang mulia saat ditanya ya. Sebelum ya saya menjawab dulu yang mulia. Sebelum saya datang ke Polda, saya juga sudah mengecek ke Kelurahan Cikarang Timur, tempat saya bertugas, bahwa surat ini oh iya kami juga dipanggil. Artinya begini, kalau saudara dipanggil ke Polda mengecek tentang keberadaan surat tersebut, artinya saudara pernah diberitahu. Siapa yang memberitahu saksi? Apakah dari petugas penyidik, Polda, ataukah dari orang lain? Begini yang mulia, saat saya menerima surat itu, saya besoknya sebelum saya dari pihak Polda, karena datang ke rumah dan saya difoto untuk saat menerima. Kemudian besoknya saya koordinasi dengan kelurahan. Nah, saat saya menelpon, kebetulan saya masih mengingat karena belum diputar semua yang bertugas, masih orang yang lama. Jadi saya bertanya, ini tentang surat nomor sekian, benar nggak? Saya dipanggil. Oh iya, lurah juga dipanggil gitu. Kasipam juga dipanggil. Oh berarti sama. Saya bilang seperti itu. Terus gimana? Ada arsip nggak? Oh nggak ada arsip, nggak diketemukan. Kayaknya bukan tanda tangan ibu. Seperti itu yang penjelasan dari kantor. Saya balik lagi ke atas. Tadi saudara sempat ditanyakan, saudara mantan kelurahan Timur, kemudian berkaitan dengan surat. Sudah saya tulis ini. Surat keterangan mengenai tanah di daerah wilayah Cengkareng Timur. Betul? Saya tidak hafal yang mulia. Saya tidak hafal yang mulia mengenai perihalnya. Pak Jaksa, ini berkaitan dengan tanda tangan. Ya, betul. Menurut saudara yang memiliki tanda tangan, ya, merasa tanda tangan itu dipalsu. Betul. Tanda tangan bukan tanda tangan saudara ya? Betul. Baik. Ada informasi tidak Pak Jaksa berkaitan dengan barang bukti atau surat bukti yang saudara ajukan mengenai masalah tanda tangan yang dipalsu ini? Ini Bapak, tadi kita udah periksa, tapi ternyata tidak ada yang ditemukan pada saat ini. Nggak tahu apa yang ditemukan. Maksudnya biar permasalahannya jelas. Saudara menyatakan ditunjukkan saudara mengaku itu bukan tanda tangan saudara, sedangkan saudara sendiri tidak tahu itu tentang surat keterangan tentang apa. Sekarang saya tanya kepada saudara berkaitan dengan tanah, produk jika seandainya itu tanah giring yang akan dilakukan transaksi jual beli, ya ada sertifikatnya, surat keterangan apa yang saudara buat? Kalau sebagai lurah di wilayah saudara, jika seandainya belum tanah yang bersangkutan yang ada di wilayah saudara belum ada tanda kepemilikannya berupa sertifikat, tanda kepemilikannya masih berupa letter C atau giring, sebagai lurah tindakan apa yang saudara buat? Kalau kami, karena kami bukan pemegang rincikan diri, jadi kami kalau untuk menjelaskan keterangan karena belum memiliki sertifikat, kami akan menyerahkan ke Kelurahan Cengkareng Barat.
barang bukti yang diperlihatkan oleh yang bersangkutan adalah giring. Betul. Saudara sebagai kepala lurah, tentu kan saudara harus Kami koordinasi dulu dengan Cengkareng Barat. koordinasi. Iya. Itu kalau lokasi atau letak Di Cengkareng Timur. yang ditunjukkan ada di wilayah Cengkareng Barat. Kalau sekarang giring yang ditunjukkan itu lokasinya ada di Cengkareng Timur, di wilayah saudara. Betul. Apa yang saudara lakukan? Yaitu karena kami tidak memegang rincikan giring, kami akan bersurat dulu ke Cengkareng Barat. Iya. Apakah ini sudah dapat jawaban dari Cengkareng Barat? Kami akan membalas. Tadi saya sudah jelasin, Yang Mulia. Kami akan membalas sesuai dengan isi yang dijelaskan oleh Lurah Cengkareng Barat. Iya. Ini masyarakatnya Iya. menjual. Iya. Sudah dapat sudah dapat balasan dan surat dari Cengkareng Barat. Iya. Betul, itu atas nama ini, pokoknya tetangga ini atau petunnya ini, belajarnya ini, sudah atas nama ini. Sekarang yang bersangkutan kan pasti datang lagi. Iya. Ini surat-suratnya sudah betul, Bu. Betul. Sudah dapat klarifikasi dari Cengkareng Barat. Barat, gitu kan. Terus tindak lanjutnya itu apa? Untuk apa, Pak? Apakah untuk proses sertifikat atau untuk AJB? Jual beli. Kalau jual beli, Yang Mulia, untuk AJB giring itu sekarang kan sudah sejak tahun 98 sudah tidak melewati kecamatan. PPAT-nya langsung ke notaris, Yang Mulia. Walaupun fisiknya ada di kami, tapi kan AJB yang menerbitkan notaris, Yang Mulia. Apakah saudara tidak membuat surat keterangan penguasaan secara fisik? Kalau penguasaan secara fisik yang bersangkutan yang membuat keterangan sporadik, Yang Mulia, bukan kami yang membuat. Terus perlu nggak diketahui oleh lurah atau camat setempat? Kalau kami menjawab sesuai jawaban dari Cengkareng Barat, itu saja, Yang Mulia. Sebagai keterangan kami hanya melanjutkan jawaban dari Cengkareng Barat saja, Yang Mulia. Iya. Terus kalau surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Iya. Siapa yang membuat? Kalau sekarang, kalau saat dulu apa sekarang? Beda, Yang Mulia. Kalau sekarang dibikin oleh sendiri keterangan tidak sengketa, cukup RT RW bisa. Nah, saudara itu harus menjelaskan mengenai pengeluaran surat keterangan tidak dalam keadaan sengketa. Kalau memang ada periode waktunya, katakanlah berdasarkan PP sekian atau berdasarkan peraturan atau berdasarkan apa sejak tahun ini, surat tidak boleh berwenang. Terus berdasarkan peraturan yang baru, surat berwenang. Kalau begitu kan penjelasannya jelas. Gitu loh. Kita memperoleh informasi majelis hakim juga jelas. Gitu loh. Jadi gini, Yang Mulia, berkaitan dengan diri pada tahun 93 April itu ada edaran bersama Menteri Keuangan dan Ditjen Pajak bahwa saudara lurah maupun kantor pajak tidak boleh lagi memberikan keterangan berkaitan dengan diri. Itu ada larangan. Keterangan rincikan atau apapun yang terkait dengan diri tidak bisa lagi dikeluarkan oleh lurah. Itu ada edaran Menteri Keuangan bersama Ditjen Pajak. Itu khusus hanya untuk giri. Transaksi atau dari pihak pemohon ingin melakukan pendaftaran secara sporadis. Pihak pemohon ingin melakukan pendaftaran secara sporadis. Kalau terkait sporadik itu kan keterangan-keterangan yang merupakan syarat untuk pengajuan sertifikat, Yang Mulia. Betul. Sekarang yang saya tanyakan, iya. Ibu
sebagai kepala kelurahan Iya. di wilayah Cengkareng Timur. Iya, betul. Kalau ada masyarakatnya mengusulkan, ini mengajukan Iya. bahwa dirinya ini mau ditingkatkan statusnya ke status hak pilih melalui pendaftaran secara sporadis. Iya, betul. Nanti kan minta ke ibu dulu informasinya. Iya. Bu, ini saya mau mengajukan pendaftaran sporadis, surat keterangan apa yang saya butuhkan. Kan Pak Pandani pasti seperti itu. Jadi gini yang mulia, kalau dulu saat saya bertugas, keterangan tidak sengketa itu bisa lurah mengeluarkan. Tapi sekarang tidak bisa lagi, cukup RT RW. Saya saat itu 2003. Iya, saya. Iya. Ketika warganya butuh, Iya. ya ingin melakukan transaksi Iya. dengan hukum berkaitan dengan tanah, Iya. entah peralihan, entah pemindahan, entah penukaran, perlu surat keterangan dari ibu. Iya. Ya, Betul. nanti bisa. Untuk keterangan tidak sengketa bisa. Iya, tetapi syaratnya satu tadi yang mulia. Karena kami tidak memegang rincikan, tapi kami tetap berpedoman dengan Cengkareng Barat. Iya, betul. Ada di Cengkareng Barat. Iya. Suratnya, cuma saya lupa namanya. Sekretaris surat bersama lurah. Baik. Jadi itu tidak ingat sama sekali itu berupa surat keterangan apa, terus objek. Kalau di dalam surat keterangan itu tanah apa, saudara juga tidak tahu. Kalau yang saat saya diperiksa di Polda, saya masih ada simpan. Tempat saya udah. Pusing ya. Ini BAP bukan surat ya. P-nya. Masih, karena tadi sudah Iya benar. Ya, saya aja yang saya aja yang saya ingat. Ya, baik yang ini pengenalan ini diperlihatkan kepada saya saat itu nomor 66 ini tanggal 27 Desember 2004. Suratnya benar, saya hafal benar, sama alamatnya juga Jalan Fajar benar, ya, nama saya juga benar, NIK saya benar. Kemudian setelah saya melihat ini, saya tidak ingat hafal isi surat itu, tapi terkait dengan tanah yang mulia. Ya, cuma saya nggak hafal isi surat itu. Hanya saja saat itu memang saya membaca yang mulia. Ya, dan saya melihat Aman, Mas. bukan tanda saya. Kalau saya kita ingin jalani sama-sama itu juga berkaitan dengan Ada yang putus. iya maksudnya Loh, kan putus. Maka saya bisa melihat suratnya biar saya. Yang saya ingat saya ini aja. Nomor surat dan tanggal. ini loh, ini kan jelas di sini yang bersangkutan merasa bukan tanda tangannya dia. Kalau bukan tanda tangannya dia, terus tanda tangannya siapa? Gitu kan? Kalau bukan tanda tangannya dia, pasti ada unsur itu. Apalagi ini suratnya surat yang dikeluarkan oleh Lurah.
Gitu loh. Yang jelas di register surat keluar tidak ada nama tercantum nama. Tidak ada yang ya, karena saya kan tanyakan ke sana. Jadi apa saudara ada yang merasa membuat surat itu? Kalau begitu mah nggak ada yang mau ngaku yang mulia. Nggak mungkin gitu. Karena nggak ada arsip, berarti bukan kami yang mengeluarkan. Ya. Kehati-hatiannya di mana? Ya, kalau surat itu digunakan untuk kepentingan baik, kalau surat itu disalahgunakan, itu kan nama itu kan dibawa-bawa, iya kan? Harusnya itu ada rasa tujuannya kita dan sekalian lapor ke kantor polisi, iya kan? Apalagi itu kalau berkaitan dengan lahan, ya di wilayah Cengkareng, di wilayah Kalideres, di wilayah mana tadi yang terbanyak dari wali kota pesan kepada saudara Grogol sama Kalideres itu tingkat penyalahgunaan atau sengketa yang berkaitan dengan tanah itu tertinggi. Dan tadi itu sudah diwanti-wanti sama wali kota, makanya ketika saudara melakukan tanda tangan, saudara memberikan kode. Ya betul. Untuk antisipasi memperkecil kemungkinan terjadinya pemalsuan, saudara memberikan kode di dalam tanda tangan saudara. Itu bagus mengantisipasinya. Tetapi yang berkaitan dengan saudara berhati-hati, tetapi saudara kecolongan juga. Di surat itu loh. Memang kode yang saudara maksud tidak ada di surat itu. Kodenya apa kode? Ini memang surat itu tidak ada yang namun kalau juga tidak dijadikan barang bukti ya atau bukti surat dalam perkara ini. Jadi perawat itu cuma pada waktu itu dari timur tidak ada buku RT-nya berada di Cengkareng Barat. Itu aja perkaranya. Jadi Ibu mau tanya, pada saat waktu tugas itu buku letternya ada tulisan ini? Saya tidak memiliki di Cengkareng Timur, adanya Cengkareng Barat ada. Memang tidak di atas perintah wali kota, hanya satu kelurahan yang boleh memegang. Iya, iya di Cengkareng Barat. Cengkareng Barat. Iya betul. Berarti tidak semenjak itu pun tidak ada pembuatan letter share ini, ada di tempat itu. Jadi tetap menjawab pertanyaan masyarakat yang mulia. Hanya saja kami menyalin jawaban dari Cengkareng Barat. Pembuatan letter share itu di kelurahan itu pada saat bertugas pernah buat? Oh tidak. Tidak. Iya. Nggak ada ya? Tidak ada. Terus adanya di wilayah itu ada timur ya? Iya. Ada gitu, saya gimana? Maaf yang mulia. Wilayah itu loh, adanya di situ. Nggak ada kerja lagi ya, atau gini di sana? Tidak ada sama sekali yang mulia. Karena memang hanya buku itu pun udah banyak yang robek di Cengkareng Barat. Itu pun ada kebijakan wali kota sudah tidak bisa dibuka-buka lagi karena akan menimbulkan banyak ini, karena banyak yang sudah terhilang. Karena memang edaran Menteri Keuangan juga sebenarnya tidak boleh lagi. Jadi kalaupun boleh membuka itu hanya panggilan atas panggilan pengadilan. Itu saja. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau yang sekarang permasalahan ini itu di wilayah itu
Cengkareng Barat atau Cengkareng Timur? Setahu Ibu, setahu pengetahuan Ibu. Sepengetahuan saya di wilayah Cengkareng Timur, tapi di dekat Buddha Suci. Yang agak dulu adalah sebagai lokasi yang telah dibebaskan pemerintah atas yang dipercayakan kepada perumnas. Itu yang setahu saya, yang saya tangkap. Yang Ibu tahu ya? Iya. Berarti masuknya ke timur, Cengkareng Timur. Cengkareng Timur di RW 14-15 sekitar itu. Terima kasih ya majelis. Saudara saksi, pada waktu saudara dipanggil oleh penyidik menunjukkan surat tanda tangan asli atau fotokopi? Saya melihat suratnya fotokopi. Fotokopi? Iya. Ya. Jadi bukan aslinya ya? Bukan. Nah, terus kedua, kalau ini dikatakan palsu, apakah dari penyidik sudah menunjukkan dari hasil dari rakrim? Kalau penyidik yang saya mengerti tangkap menanyakan saya, apakah ini memang tanda tangan saya, bukan hasil lab, saya nggak lihat. Oh, nggak lihat ya, berarti tidak ada Ibu ya? Ya. Belum. Terus selama Ibu jadi lurah pada waktu saat itu, kalau tidak salah 2004 itu zamannya rame pembongkaran ya, antara Buddha Suci, terus ada yang masih sawah-sawah itu semua dibongkar-bongkarin dia Bu ya. Ya. Kalau penertiban sih 2003 ya, mulainya 2003-2004. Terus kalau tidak salah pada waktu zaman itu yang sawah itu duruk, yang memang duruk-duruk ya. Ibu tahu nggak siapa yang duruk pada waktu saat itu? Saya nggak tahu, tapi kalau lokasi perumnas pasti perumnas. Ya. Terus tugas lurah, kalau kita nih mau buat sertifikat, mohon maaf tadi yang saya ngomong, kita dapat kelurahan, dasarnya kelurahan. Terus kita diarahkan kemana Ibu? Jadi kalau yang melayani warga masyarakat itu pasti kepala lingkungan yang ditugaskan oleh kami yang menangani beberapa RW dengan koordinasi Kasipem. Kasipem kemudian melihat data apakah mengenai girik yang masyarakat pertanyakan itu sudah ada riwayat histori khususnya di kelurahan kami. Kalau tidak ada, kami koordinasi Cengkareng Barat. Kemudian kami membantu untuk melengkapi semua apa syarat-syarat untuk maju ke sertifikat itu. Nah, kalau tidak salah waktu sebelum dibuat ada proyek Palem Mutiara sama Palem Pelangi, itu kan masih sawah-sawah itu Bu ya. Kalau tidak salah pada zaman itu Ibu yang menjadi lurah ya. Betul. Betul ya. Nah, saya mau tanyakan lagi nih Bu. Siapakah yang pada waktu saat itu yang mengajukan untuk membuat sertifikat pada waktu zaman itu? Begini ya, kalau lokasi PT Palem itu kan lokasi kerjasama PT Palem dengan Perumnas. Jadi untuk pensertifikatan itu tidak ada lagi karena itu adalah sertifikat nomor 1 Cengkareng Timur sudah dimiliki Perumnas sejak tahun 70-an. Jadi ada kerjasama itu hanya kerjasama di antara mereka, tidak ada permohonan sertifikat baru. Jadi tidak melalui lurah tinggalin begitu saja. Apa tuh maksudnya? Ya, jadi maksud saya ya kalau pada waktu itu kan banyak pengembang itu yang namanya Sedayu Group ya Bu ya. Ya, Sedayu. Kalau sampai sekarang Palem Mutiara, Palem Pelangi, kalau dulu Palem Lestari itu pertama kali di Cengkareng itu ya. Nah sekarang tinggal ya kemudian datang Palem Mutiara, Palem Pelangi. Nah itu tiba-tiba langsung dibentuk, nah sudah sertifikatnya terbit semua. Itu dasarnya apakah langsung mereka ke BPN atau melalui Ibu dulu? Saat saya ada itu hanya ada kerjasama Perumnas dengan Palem Lestari. Jadi saya belum tahu yang berikutnya. Jadi kerjasama itu kami hanya Perumnas mengundang wali kota membentuk tim membantu Perumnas dalam kerjasama. Jadi bukan berarti kami memberikan bantuan untuk mereka memperoleh hak di atas tanah Perumnas. Jadi adalah kerjasama. Satu lagi Bu, kalau seumpamanya ada warga pada waktu itu yang tinggal di Cengkareng Timur, kalau tidak salah yang dekat rumah susun pada waktu itu. Ada di tengah-tengah Cengkareng pada waktu itu ada tinggal rumah susun ya Bu ya.
itu yang pertama kali sampai sekarang masih ada. Nah, dia punya tanah di sana, tiba-tiba dia mau buat sertifikat. Apakah dia bisa langsung ke kelurahan atau mereka kemana, Bu? Kalau di daerah Perumnas itu kan tanahnya puluhan hektar, Pak. Nggak ada lagi yang kami bantu untuk sertifikat. Karena itu udah sertifikat nomor 1 Cengkareng Timur milik Perumnas. Jadi saya udah jelasin adalah hanya kerjasama. Jadi kami tidak membantu warga masyarakat untuk mendapatkan hak di atas tanah Perumnas. Terima kasih, Bu. Izin yang mulia. Saudara saksi, tadi dipanggil dari penyidik itu dalam rangka mengenai tanda tangan ya. Ada beberapa surat yang dianggap yang ibu merasa tidak menandatangani dan ditunjukkan oleh penyidik. Hanya satu surat. Hanya satu surat. Ini saya lihat di sini kan ada surat pernyataan tidak sengketa dan ada surat keterangan saja. Nih ada yang ini kalau ini dibuka nggak? Mungkin waktu itu saya salah ingat ya, ada apa kedua. Oh iya. Ada yang ada pertama dan kedua ya. Saya tadi saya bilang dari pertama kedua. Ini yang diperlihatkan sama penyidik. Ya. Dan ini ya. Ini surat apa ini? Ini yang saya bilang kami koordinasi dengan Cengkareng Barat karena kami kan tidak punya rujukan. Jadi ini jawaban Cengkareng Barat kami tuang di sini. Apakah surat keterangan ini bisa saudara melakukan koordinasi dengan wilayah Cengkareng Barat? Ini hasil koordinasi ya? Tapi ini bukan tanda tangan ibu. Siapa kiraan? Adakah upaya ibu mencari tahu siapa sebenarnya yang membuat surat ini? Sebagaimana tadi mungkin yang mulia yang. Jadi sebelum saya begitu saya mendapat panggilan, ya saya kaget juga ya karena baru tahu pertama dipanggil jadi saksi saat itu. Jadi saya langsung koordinasi dengan staf. Iya. Nomor berapa? Suratnya berapa? Ini tahun 75 ini adalah Cengkareng. Yang dipisah, dipecah. Dia masih jadi satu Cengkareng dan Kalideres masih satu. Kalau kiri saya nggak apa, saya nggak apa, tapi kalau jadi mau penjelasan tentang kiri ya? Iya, ini pasti di daerah Cengkareng. Ya. Apakah ini registrasi benar atau apakah Girik ini ada registrasi surat ini atau dia arsipnya di Cengkareng? Justru itu, begitu saya dapat panggilan besoknya saya telepon. Oh iya, Lura juga dapat nih panggilan, kasih tahu juga kata staf. Terus gimana? Ada nggak arsipnya? Saya ada, justru ada. Itu yang saya dapat dari sana. Jadi kalau saya nggak dapat itu, ya saya berkewajiban untuk mencari itu saat iya nggak ada. Ini saya tanya ibu sebagai lurah dan sarjana hukum tentu mengerti hukum. Apakah sikap saudara merasa dipalsukan tanda tangannya karena ibu kan tidak mengakui tanda tangan ini? Apakah ada surat keberatan atau apa kepada penyidik dan tindakan apa yang dilakukan penyidik? Saya nggak lapor karena kan ini dia yang melaporkan
Apa ini staf kelurahan seperti ini atau gimana? Benar catnya. Ya. Apakah saudara dengan surat keterangan ini, tentu kan dikasih lihat di penyidik, ini kan ada saksi saya lihat ini. Apakah ini Ibu mengakui juga tanda tangan ini atau tidak? Tidak. Terus itu seperti tadi yang saya katakan, tentu kan kalau kita merasa dipalsukan tanda tangan, ya minimal cross check ini kepada ketiga orang saksi ini, apakah sebagai lurah ya tentu kan harus ada upaya untuk mengusut kepalsuan itu. Kemudian juga baru pas pengikut Nggak jadi lurah. saya udah kecil. Ketahuan ini sudah Iya. Saya dipanggil 2019. Ini saya selalu saya ujungnya, karena kan saya ingat kalau ujungnya dia ada. Ibu yang akan ada ini kita tidak perlu upaya apa-apa. Kan saya pikir ini kan di tangan penyidik, biarlah penyidik yang karena di sanksi karena tidak ada kecuali ada dua sanksi, kemudian saya melakukan terus saya laporkan. Apakah Pak, maaf saya mau tanya sama Titi, apakah ada ini dilampirkan barang bukti atau gimana? Nah, yang dia di barang bukti ya sama bapak itu lampirnya juga. ya. Jadi ada beberapa memang bukti yang harusnya dilampirkan di sini yang membuat Pak Budi dan istri jadi tersangka, Pak, tapi tidak dilampirkan di sini, digelapkan semua oleh penyidik. Ya, dan memang agak sulit sedikit yang mulia yang saya sampaikan karena JPU yang P21 mengenali seberkas ini sehingga P21 tidak hadir di sini dari Kejaksaan Tinggi. Terima kasih yang mulia. Selamat sore Bu. Kita ada beberapa berkas yang ada tanda tangan Ibu, tapi izin Pak Hakim, saya mau tanya yang mana yang benar ini dan bolehkah Ibu menunjukkan tanda tangan di KTP Ibu supaya kami tahu, karena ini ada 6 tanda tangan yang kami punya berkas, itu ada bedanya semua Bu. Gini aja. Biar ibu ini dia dulu ke sana. Oh iya. Silakan. Tidak ada sampai orang tidak ada sampai. Betul Pak. Tapi minimal milik yang mulia. Ya. Masalah sampai nggak ada itu. Ya, nggak ada.